Teman-teman, apa yang kamu lihat pada video ini? Ya, mereka adalah masyarakat yang sedang berinteraksi. Apakah yang dimaksud masyarakat? Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem di mana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Suatu masyarakat terbentuk karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya. Interaksi ini dalam masyarakat menurut Surjono Sukanto adalah tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu interaksi sosial dan komunikasi. Kedua hal itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Apa itu perubahan sosial? Segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Terdapat 4 teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Menurut James M. Henslin, terdapat 2 tipe teori evolusi mengenai cara masyarakat berubah, yakni teori unilinear dan teori multilinear. Pandangan teori unilinear mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Pandangan teori multilinear menggantikan teori unilinear dengan tidak mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti urutan yang sama. Artinya, meskipun jalurnya mengarah ke industrialisasi, masyarakat tidak perlu melewati urutan tahapan yang sama seperti masyarakat yang lain. Yang kedua, teori siklus. Menurut P.B. Horton dan C.L. Hunt, dalam bukunya Sosiologi, para penganut teori siklus juga melihat adanya sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat, tetapi mereka berpandangan bahwa proses perubahan masyarakat bukannya berakhir pada tahap terakhir yang sempurna, tetapi berlanjut menuju tahap kepunahan dan kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. Yang ketiga, teori fungsionalis. Penganut teori ini memandang setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Yang keempat, teori konflik. Menurut pengikut teori ini, yang konstan atau tetap terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah konflik sosial, bukannya perubahan. Faktor perubahan sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, penyebab perubahan yang bersumber dari dalam atau internal masyarakat, antara lain bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Penyebab perubahan yang bersumber dari luar atau eksternal masyarakat, lingkungan alam fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial. Faktor-faktor pendorong, kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang bukan merupakan delik atau pelanggaran hukum, sistem pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan, orientasi ke masa depan, dan pandangan bahwa manusia harus senantiasa memperbaiki hidupnya. Faktor-faktor penghambat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang sangat tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, rasa takut akan terjadinya kegoyaan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, adat atau kebiasaan dalam masyarakat, dan nilai bahwa hidup itu pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Dampak perubahan sosial. Dampak positif dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, di antaranya
terciptanya pola pikir yang semakin terbuka, meningkatnya taraf pendidikan, meningkatnya toleransi, dan semakin meningkatnya kepedulian. Dampak negatif perubahan sosial yang terjadi di masyarakat: kesenjangan sosial, hilangnya identitas bangsa, meningkatnya tindak kriminalitas, bersifat individualis, dan perilaku yang semakin konsumtif. Bentuk-bentuk perubahan sosial dilihat dari prosesnya, terdapat evolusi dan revolusi. Evolusi merupakan perubahan yang terjadi secara lambat dan perlahan di dalam masyarakat. Revolusi merupakan perubahan di dalam kehidupan masyarakat yang terjadi secara cepat dan bersifat memaksa dalam proses terjadinya perubahan tersebut. Dilihat dari penyebabnya, terdapat perubahan yang tidak dikehendaki dan perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi secara tidak sengaja dan di luar kendali manusia. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi karena suatu sebab. Yang dikehendaki ialah merupakan perubahan yang terjadi secara sadar dan terencana. Dilihat dari pengaruhnya, terdapat perubahan yang membawa pengaruh kecil dan perubahan yang membawa pengaruh besar. Perubahan yang membawa pengaruh kecil merupakan perubahan yang memiliki dampak yang kecil dan tidak menghasilkan pengaruh yang dapat membawa perubahan secara besar sehingga menimbulkan keributan dan membuat suasana di masyarakat menjadi ricuh tak terkendali. Perubahan yang membawa pengaruh besar membawa dampak dan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Dilihat berdasarkan hasilnya, terdapat progres dan regres. Progres merupakan sebuah perubahan yang ditandai dengan adanya kemajuan, yang mana perubahan yang dihasilkan dapat membawa perubahan positif sehingga mempermudah masyarakat di dalam menjalani kehidupan, dan regres merupakan perubahan yang menyebabkan kemunduran dan berdampak negatif bagi masyarakat.